Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama salam hormatku untuk dosen pengampu Ibu Nur Fadilah. Jadi perkenalkan, nama saya Hidayat dengan NIM F0120304 kelas Ilmu Politik A. Jadi saya sedikit di sini menjelaskan tentang otonomi daerah. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 6, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya sedikit di sini membahas tentang sejarah otonomi daerah itu sendiri. Jadi sejarah otonomi daerah dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Dalam undang-undang ini itu ditetapkan 3 jenis daerah otonom. Pertama itu presidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas, berumur lebih kurang 3 tahun karena diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Jadi di situ pada tahun 1948 ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 itu berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 2 jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta 3 tingkat daerah, yaitu pertama provinsi, kabupaten ataupun kota besar, dan kota kecil ataupun desa. Dalam perkembangannya kemudian muncul beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagai pengatur tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia. Lanjut pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yaitu mengatur pokok-pokok penyelenggara pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Selang waktu 25 tahun kemudian baru diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasca lengsernya rezim Orde Baru sampai kepada era reformasi, yang kemudian melahirkan ketetapan MPR yang pada saat itu di 1994 tentang penyelenggaraan 1998 pada saat itu tentang penyelenggaraan otonomi daerah, mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta mempertimbangkan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Barulah sejak tahun 2000 pelaksanaan otonomi daerah mulai terrealisasi secara bertahap. Setelah dilaksanakan otonomi daerah, maka pertimbangan keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan 70% dari hasil pengelolaan kekayaan alamnya sendiri untuk dimanfaatkan bagi kemajuan daerahnya sendiri. Jadi mungkin itu saya yang sempat saya jelaskan tentang otonomi daerah. Kurang lebihnya dimaafkan ketika ada yang kata atau pengucapan yang salah. Itu hanyalah sebatas untuk pembahasan tentang otonomi daerah itu sendiri. Ucapan akhiran kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.